lagi Bapak Ibu yang sudah ada di luar, kami harapkan untuk bisa masuk ke dalam lantai utama masjid, karena insya Allah kita akan mulai tausiah, program kita tausiah menjelang berbuka, dan nanti akan ditutup dengan menikmati santapan takjil yang sudah disediakan oleh panitia. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan bisa terus menambah dan mencas ruhiyah kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha Agung mengkaruniakan kepada kita semua manisnya iman. Dalam bahasa agama itu Rasulullah pernah menerangkan halawatul iman, manisnya iman, lezatnya iman. Sehingga dengan nikmat tersebut kian hari kita semakin bisa untuk selalu dekat dengan Allah dan semakin bisa untuk mensyukuri dan mentafakuri semua nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk bahagian umat beliau yang mampu untuk mencontoh perilaku dan keteladanan serta akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga indahnya Islam itu bisa dilihat dari umatnya. Indahnya Islam itu bisa dilihat dari keteladanan dan akhlak umatnya yang dicontohkan dalam perilakunya sehari-hari, baik dalam bertutur kata, baik dalam senyum, baik dalam menjadi solusi, menebarkan kebermanfaatan buat lingkungan di mana kita berada. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk bahagian umat Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid As-Salam Joglo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita dalam hidup bertanya tentang kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Atau pernah nggak kita itu berpikir ya, atau ngembatin gitu, kira-kira Allah menempatkan posisi kita seperti apa ya di hadapannya? Gimana Pak, Bu? Pernah? Selayaknya kita mengukur prestasi kita di sekolah. Masih ingat dulu ya? Ada ujian ya kan, jadi diukur. Ada ulangan umum, ada ulangan harian, itu diukur tuh. Sehingga kalau kita tahu dan paham dan kenal posisi dan kedudukan kita, kita bisa semakin eling istilahnya ya, semakin waras. Kira-kira kita itu sekarang
semakin dekat atau semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira Allah itu menempatkan kita pada kedudukan dan posisi yang mana ya di sisinya? Sebagaimana kita tahu bahwasanya yang namanya predikat dan kedudukan tertinggi, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kedudukan yang paling mulia, yang paling tertinggi, yang paling hebat di sisi Allah adalah hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hidup pernah nggak kita bertanya tuh hadirin? Di mana kedudukan kita, di mana posisi kita, tinggi, standar, atau rendah nih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sore hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenung mengenai posisi dan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya nanti akan ada parameter atau tolak ukur. Kita nanti bertanya dan menjawab kepada diri kita sendiri nih. Dari 3 parameter dan tolak ukur itu nanti akan menjawab sebenarnya posisi kita selama ini, kedudukan kita selama ini di hadapan Allah itu seperti apa. Jamaah Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis maupun perkataan para imam soleh, orang-orang soleh yang bisa menerangkan kita tentang kedudukan kita, untuk mengukur posisi dan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi Allah melihat dari hati dan amalan yang kalian lakukan dalam kehidupan ini. Jadi Allah tuh nggak melihat dari bentuk dan rupa kita hadirin. Cakep, ganteng, kaya, miskin, direktur, karyawan, kepala negara, rakyat jelata. Allah nggak melihat tuh. Yang Allah melihat adalah isi hati dan bentuk amalan ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang aja nih. Kalau kita di sini yang maaf, yang merasa wajahnya pas-pasan. Jadi kalau berkaca wajahnya nih kayaknya wajahnya di bawah standar. Nggak boleh juga bilang gitu. Karena Allah sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sempurna-sempurnanya tuh. Namun tidak mengukur dari rupa seseorang. Tidak juga mengukur dari harta, banyaknya harta atau sedikitnya harta yang kita miliki. Namun sekali lagi, Allah itu akan melihat kepada hati dan amalan yang kita lakukan. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya ia memperhatikan bagaimana kedudukan Allah di dalam hatinya. Jadi nyambung ya. Kalau tadi riwayat Imam Muslim, Allah nanti akan menilai nih dari hatinya, dari lintasan hati kita, dari lintasan amalan yang kita lakukan untuk semakin dekat kepada Allah. Dan dalam hadis lain, hadis yang diurayatkan oleh Imam Hakim, itu mengetahui itu bahwasanya untuk mengetahui kedudukan Allah, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya, saya,
Bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang mau mengetahui kedudukannya kita di sisi Allah, di hadapan Allah, maka hendaknya ia memperhatikan bagaimana kedudukan Allah di dalam hatinya. Maka sesungguhnya Allah menetapkan atau menundukkan hambanya sebagaimana hamba itu mendudukan Allah di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Ini hadis bisa kita jadikan tafakur nih hadirin di sore hari ini. Jadi untuk melihat kedudukan kita di hadapan Allah, yang perlu kita jawab adalah sebuah pertanyaan, sampai sejauh mana kita menempatkan Allah ke dalam hati kita masing-masing. Kalau dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Al-Sukandari yang terkenal tuh hadirin, beliau itu menyampaikan, iza aradta an ta'rifa qadraka indahu fangzur fi madza yuqimak. Sekiranya engkau ingin mengetahui kadar kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah dengan apa dia membuatmu sibuk. Saling berkaitan nih hadirin. Yang pertama kita lihat bagaimana jujur selama ini, bagaimana kita menempatkan Allah di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita merefleksikan Allah. Bagaimana Allah membuat diri kita itu sibuk dengan apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu adalah salah satu tolak ukur untuk mengetahui kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kedudukan kita di sisi Allah itu sesuai dengan di mana kita sekarang dalam kesibukan kita hadirin. Ada 3 tolak ukur. Nah, siap-siap ya, dicatat ya, dipatrikan dalam hati. Ada 3 tolak ukurnya nih untuk mengetahui posisi dan kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dari uraian hadis tadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ternyata untuk mengetahui kedudukan dan posisi kita di hadapan Allah itu bisa kita ketahui, bisa kita lihat dari frekuensi ingat. Apa hadirin? Frekuensi ingat. Dalam 24 jam waktu yang diberikan Allah kepada kita, berapa jam kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba jujur hadirin. Dalam 24 jam waktu yang diberikan Allah kepada kita, yang kita isi dengan berbagai macam kesibukan dunia, berapa jam kita ingat dengan Allah? Lebih banyak ingat Allah atau lebih banyak ingat dunia? Lebih banyak ingat Allah atau lebih banyak ingat makhluknya? Lebih banyak ingat Allah atau lebih banyak ingat bisnis dan pekerjaan kita? Itu adalah frekuensi ingat. Semakin banyak frekuensi yang kita berikan untuk mengingat Allah lebih dibandingkan apapun yang ada di dunia ini, maka semakin baik kedudukan dan predikat kita di sisi Allah. Bisa dipahami? Masih dalam kaitannya frekuensi ingat, coba ingat saat kita makan. Nah, nanti kita mau berbuka nih ya, takjil. Saat kita berbuka, ketika kita berbuka menyantap makanan takjil, kita ingat Allah
yang memberikan karunia dan nikmat kepada makanan yang kita makan, atau malah sebaliknya, kita asik sibuk untuk mencaci dan mencela makanan yang ada di hadapan kita. Masa takjil hari ke-15 gini-gini aja. Gorengan lagi, teh manis lagi, nggak ada apa ayam bakar sekali-sekali. Bolehlah tahun depan buat jamaah yang mau nyumbang ayam bakar gitu ya, sate, boleh, kita siap untuk menerima. Nah, ini akan terbukti di takjil kita ataupun apa di rumah kita. Ketika kita melihat hidangan makan, yang kita ingat Allah yang memberikan nikmat dan rezeki karunia makanan kita pada hari ini, atau malah kekurangannya. Kalau kita ingatnya Allah di setiap sajian hidangan yang kita makan, maka insya Allah akan mengingat kita. Saat kita bekerja, melangkahkan kaki dari rumah, niatnya semata-mata hanya untuk mencari nafkah, hanya untuk mencari uang semata, atau diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya hanya nyari uang, bisa jadi uangnya dapat tapi ridhonya nggak dapat. Kalau niatnya hanya untuk mencari sifatnya yang sifatnya duniawi, transaksional, bisa jadi apa yang diniatkan dapat, namun keberkahan dan keridhaan dari Allah jauh. Padahal yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah ridho, berkah, rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika itu ada, maka insya Allah bukan sedikit atau banyaknya, sedikit akan menjadi cukup, banyak akan menjadi syukur. Dalam perjalanan kita ke masjid, dalam perjalanan kita menempuh sebuah perjalanan, kita isi dengan berzikir, bertafakur untuk melihat ciptaan Allah, atau malah hati, pikiran, dan semua panca indera malah lalai kepada Allah. Matanya malah asik jelalatan melihat sesuatu yang tidak halal buat kita. Hatinya, pikirannya, mulutnya bergosip, hatinya dipelihara terus rasa dengki. Ketika kita melihat, dia melihat ada saudaranya yang mendapat nikmat, maka yang di dalam hatinya adalah dengki, dengki, dan dengki. Nah, jadi dari frekuensi ingat ini hadirin, yang bisa kita simpulkan, bila hati kita semakin nyambung, semakin connect terus dengan Allah, maka sesungguhnya pada saat yang sama Allah telah meninggikan kedudukan dan derajat kita di hadapannya. Yang pertama, frekuensi ingat. Ya, coba aja evaluasi, ingat-ingat nih. Dalam hidup, semakin banyak frekuensi kita ingat kepada Allah, semakin tinggi dan kedudukan derajat kita di hadapannya. Semakin kita lupa dan lalai mengingat Allah, seperti itulah Allah menempatkan kita di sisinya. Yang kedua, tolak ukurnya adalah sejauh mana usaha kita untuk membuat Allah senang. Apa hadir? Sejauh mana usaha kita untuk membuat Allah senang. Ini menjadi tolak ukur yang kedua. Karena tinggi rendahnya kualitas derajat kita di sisi Allah, itu dapat dilihat, dapat dirasakan dari senang atau tidaknya kita ketika melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Semakin kita gedek, merasa berat, nauzubillah, merasa benci dengan amalan-amalan yang diperintahkan, yang disunahkan oleh Allah dan Rasul-Nya,
semakin rendah kedudukan kita di sisi Allah. Allah menyukai salat berjamaah di masjid. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersegera datang ke masjid ketika panggilan azan berkumandang, atau kita malah sibuk asik urusan dunia? Allah menyukai kedermawanan. Allah menyukai kedermawanan. Allah menyukai orang-orang yang dermawan. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk dalam orang-orang yang punya karakter dermawan? Setiap ada pengumuman dibutuhkan infak dari jamaah untuk mendukung membangun perawatan masjid, untuk membantu panitia Ramadan, untuk memberikan sumbangan fakir miskin. Dengar informasinya aja kalau kita udah gedek, masjid infak lagi, minta dana lagi. Itu bisa jadi menunjukkan kedudukan posisi kita di hadapan Allah, hadirin. Jangan salah, bisa diukur. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu gemar, suka, cinta, bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi ketika dalam keadaan sempit di kantongnya pas-pasan, ciri-ciri orang yang bertakwa, parameter kedudukan orang yang tinggi di hadapannya, derajatnya di hadapan Allah, itu masih dia mau gitu loh, hadirin. Enggak berat hatinya, lapang hatinya. Allah menyukai hambanya yang dekat dengan Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini, khususnya Ramadan ini nih, sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran? Jadi sejauh mana kegigihan kita untuk menyenangkan Allah dengan amalan-amalan yang dicintai dan disukai oleh Allah, itu menjadi tolak ukur sampai sejauh mana tinggi atau rendahnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir 3 menit lagi. Sejauh mana kegigihan kita untuk menghindari diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-insan makanul khata'. Ada kita itu lepas dari dosa dan salah. Namun orang-orang yang punya kedudukan tinggi, derajat di hadapan Allah, ketika dia bersalah, dia itu bertobat, segera mohon ampun, nggak nunggu lagi besok dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Al-Imran 135. Orang-orang yang melakukan perbuatan keji dan menzolimi dirinya sendiri, maka dia segera ingat Allah dan mohon ampun atas segala dosa-dosanya. Semoga hadirin, kita semua yang hadir di sini menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki kedudukan terbaik di sisi Allah. Ingat frekuensi, ingat kemampuan kita untuk menyenangkan Allah, dan yang ketiga menghindarkan diri kita dari maksiat. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.